dan gelisah, menunggu di sini. Selamat siang pendengar setia RRI Atambua. Selamat siang keluarga besar Stella Gracia Atambua, terutama siswa-siswi SMA Stella Gracia Atambua. Apa kabar kalian hari ini? Seperti yang kita semua ketahui, bumi kita ini sedang sakit atau sedang dilanda wabah. Jadi, Ibu berharap di tengah pandemi COVID-19, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ingat protokol kesehatan harus selalu dijalankan, gunakan masker dan selalu mencuci tangan. Oke, jadi pada siang hari ini Ibu akan menyajikan materi kelas 12 sosial semester 1 bab 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Jadi bagi siswa-siswi kelas 12 sosial, terutama siswa-siswi SMA Stella Gracia Atambua yang sementara mendengar siaran langsung RRI, silakan membuka buku Grafindo halaman 5 sampai dengan halaman 11. Oke. Jadi di dalam bab 1 konsep wilayah dan tata ruang ada 6 indikator yang akan kita pelajari. Indikator yang pertama tentang pengertian wilayah, indikator yang kedua tentang pengertian wilayah formal dan wilayah fungsional, pengertian yang ketiga pengertian tata ruang, yang keempat tujuan pemanfaatan tata ruang, yang kelima struktur dan pola ruang wilayah, dan yang keenam pola pengendalian pemanfaatan ruang. Oke, jadi dari 6 indikator ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa-siswi akan mengetahui pengertian dari wilayah. Yang kedua, siswa-siswi akan mengetahui pengertian dari wilayah formal dan wilayah fungsional. Yang ketiga, siswa-siswi akan mengetahui pengertian dari tata ruang. Yang keempat, siswa-siswi akan mengetahui tujuan dari pemanfaatan tata ruang. Yang kelima, siswa-siswi akan memahami struktur dan pola ruang wilayah. Dan yang keenam, siswa-siswi akan memahami pola pengendalian pemanfaatan tata ruang. Nah, itu merupakan 6 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Ibu masuk pada materi inti, Ibu akan menjelaskan gambaran secara umum dari wilayah dan tata ruang. Jadi, istilah wilayah atau region itu kerap diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah terlontar pertanyaan di benak anak-anak, apa itu wilayah? Apa itu lokasi? Apa itu tempat? Nah, jika anak-anak perhatikan lingkungan sekitar, pasti di lingkungan sekitar itu terdiri atas beragam wilayah. Nah, setiap wilayah di muka bumi itu memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kenapa memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda? Karena telah dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada kawasan hutan hujan tropis, ada pegunungan, ada area pertanian, ada desa, ada kota, dan ada wilayah-wilayah lainnya. Setiap wilayah di muka bumi ini memiliki fungsi dan potensi yang berbeda-beda, di mana dapat dikembangkan dengan tujuan untuk menyejahterakan hidup manusia. Jadi anak-anak ingat, manusia itu dikatakan hidup sejahtera apabila sudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, mari lebih berpikir kreatif dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi masing-masing wilayah. Nah, jika Anda seorang petualang dengan kegemaran menjelajahi tempat atau lokasi, nah saat itu Anda melakukan regionalisasi atau perwilayahan,
dengan mengamati ciri dan karakteristik dari wilayah tersebut. Apakah kawasan tersebut area permukimannya padat atau jarang, atau permukimannya layak dihuni dan kumuh. Oke, nah itu gambaran secara umum dari materi hari ini. Jadi kita lanjut, kita masuk pada materi tentang konsep wilayah dan tata ruang. Yang pertama kita lihat pengertian wilayah. Nah, di sini ada pengertian wilayah menurut beberapa ahli. Yang pertama kita lihat menurut Immanuel Kant. Wilayah adalah suatu ruang di permukaan bumi yang mempunyai spesifik dan dalam aspek tertentu yang membedakan antara dua titik dalam garis lurus. Jadi itu menurut Immanuel Kant. Yang kedua, menurut Hartshorne, wilayah adalah suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam aspek tertentu yang berbeda dengan area lainnya. Yang ketiga, menurut Bintarto dan Hadi Sumarno, itu mereka mengemukakan bahwa wilayah adalah bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Nah, itu pengertian para ahli, pengertian wilayah menurut beberapa para ahli. Yang berikut kita lihat pengertian wilayah secara umum. Nah, wilayah itu merupakan ruang dari permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Nah, wilayah itu memiliki ukuran yang bervariasi. Jadi, ada yang luas, ada wilayah yang sempit, di mana terdiri dari berbagai komponen. Nah, komponen yang pertama itu komponen biotik, komponen yang kedua itu komponen abiotik, dan yang ketiga adalah komponen kultural atau budaya. Nah, kita lihat yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik itu merupakan segala yang tidak bernyawa seperti tanah, air, dan udara. Yang kedua, komponen biotik merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti makhluk hidup, ya. Makhluk hidup berarti terdiri dari 3 organisme, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian komponen budaya itu meliputi kebudayaan dan teknologi, ya. Jadi itu merupakan pengertian wilayah menurut para ahli dan pengertian wilayah secara umum. Kemudian yang berikut kita lihat secara geografi wilayah dibagi menjadi 2, yaitu ada wilayah formal dan ada wilayah fungsional. Oke, kita lihat yang pertama, wilayah formal. Nah, wilayah formal merupakan suatu wilayah di muka bumi yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Wilayah formal ini sering disebut dengan wilayah keseragaman atau uniform region. Wilayah formal itu pada umumnya didasarkan pada kesamaan topografi. Nah, anak-anak tahu apa itu topografi? Nah, topografi itu merupakan bentuk dari permukaan bumi. Kemudian yang kedua, jenis batuan. Yang berikut, iklim dan jenis vegetasi yang terdapat di muka bumi. Oke, kita lihat yang berikut. Contoh dari wilayah formal. Contoh dari wilayah formal, yang pertama kita lihat dari kenampakan areal fisiknya. Itu yang pertama, gunung dan pegunungan. Yang kedua, sungai, daerah aliran sungai atau das, rawa, dan yang ketiga relief. Relief itu merupakan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi. Jadi ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Yang berikut, contoh wilayah formal dilihat dari kenampakan area biotik. Itu seperti yang pertama, hutan-hutan, daerah pertanian dan perkebunan, daerah sawah, tegal, dan ladang.
Kemudian yang ketiga itu contoh wilayah formal dilihat dari kenampakan areal sosialnya seperti kelompok RT, RW, dan kelurahan. Ada golongan masyarakat desa, ada golongan masyarakat kota, ada golongan bangsa kulit putih, dan ada golongan bangsa kulit hitam. Ya, pasti anak-anak sudah tahu kalau mengenai wilayah formalnya. Kemudian yang berikut kita masuk pada wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu merupakan wilayah yang memiliki ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan. Wilayah fungsional itu ditandai dengan adanya arus kegiatan transportasi dan komunikasi yang akhirnya menunjang pertumbuhan dari setiap wilayah tersebut. Nah, wilayah fungsional ini sangat erat kaitannya dengan kejadian objek di permukaan bumi. Oke, kita lihat contoh dari wilayah fungsional. Yang pertama, contohnya terjadinya tanah longsor atau erosi di daerah Wonogiri. Nah, daerah Wonogiri itu adanya di Jawa Tengah. Itu merupakan daerah pegunungan yang wilayahnya hutannya sudah gundul. Yang kedua, terjadinya gempa bumi tsunami di Aceh. Nah, itu wilayah yang paling parah adalah Meulabo. Karena apa? Karena Meulabo itu daerahnya dekat pantai, tanahnya relatif datar, dan dekat dengan pusat gempa bumi dasar laut. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari wilayah fungsional. Yang berikut kita masuk pada tata ruang. Oke, sebelum kita masuk pada wilayah tata ruang, Ibu akan menjelaskan sedikit kaitannya antara wilayah dan tata ruang. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari wilayah serta jenis-jenis wilayah. Ada kaitan erat antara wilayah dan tata ruang. Nah, pembahasan wilayah itu sudah diatur dalam sistem tata ruang. Jadi, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pembangunan antar sektor di wilayah. Yang berikut. Oke, Indonesia merupakan negara kepulauan di mana dengan luasnya itu 5.193.250 km persegi dan 13.446 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya wilayah luas, tentunya Indonesia memiliki banyak kota-kota yang tersebar di masing-masing provinsi. Nah, sehingga pembangunan Indonesia itu sebenarnya masih belum merata. Kenapa masih belum merata? Karena pembangunannya itu selalu memusat pada wilayah ibu kota provinsi. Nah, hal ini tentunya ada kesenjangan dalam pembangunan serta perlunya perencanaan pembangunan di setiap wilayah, kota atau kabupaten dan kecamatan. Oke, yang berikut, tata ruang itu merupakan hal yang penting dalam pembangunan, baik itu pembangunan rumah, pembangunan kota, hingga pembangunan negara. Suatu kota yang tata ruangnya buruk akan terlihat kumuh serta tidak rapi. Selain itu, tata ruang yang buruk juga akan menjadi penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas. Untuk itu, jika ada suatu pembangunan gedung yang signifikan di dalam kota, pemerintah harus memperhatikan AMDAL lalin atau analisis dampak lingkungan lalu lintas. Yang berikut kita masuk pada pengertian dari tata ruang. Tadi itu gambaran umum dari tata ruang. Nah, sekarang kita masuk pada pengertiannya. Oke, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ada ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya
air, udara, dan benda lainnya, serta daya yang merupakan suatu keadaan kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidupnya melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya. Jadi, tata ruang merupakan suatu tempat di mana terdapat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan keberlangsungan hidup. Nah, itu merupakan pengertian dari tata ruang. Yang berikut kita masuk pada tujuan dari pemanfaatan tata ruang. Tujuan pemanfaatan tata ruang adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara berbagai subwilayah sehingga dapat mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Itu merupakan tujuan dari pemanfaatan ruang. Kemudian yang berikut, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tujuan pemanfaatan ruang yaitu keterpaduan, keselarasan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan keadilan. Jadi itu merupakan tujuan pemanfaatan tata ruang menurut undang-undang. Yang berikut kita lihat struktur dan pola ruang wilayah. Struktur ruang wilayah itu menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitannya antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatan serta hierarki dari pusat permukiman dan pusat pelayanan. Jadi pola pemanfaatan ruang wilayah itu merupakan tergambarkannya pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Yang berikut kita masuk pada pola pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, pola pengendalian pemanfaatan ruang itu merupakan kebijakan dan strategi yang harus ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan. Yang berikut, seperti yang kita ketahui, kepala daerah masih banyak yang belum mengenal konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Jadi, setiap daerah itu memiliki ruang yang berbeda-beda sehingga ada lagi perubahan. Nah, perubahan itu sudah ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengatur tata ruang secara nasional, memberikan hak pemerintah provinsi untuk mengatur ruangannya sendiri sesuai keadaannya dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Oke, jadi itu merupakan pola pengendalian pemanfaatan ruang. Yang terakhir, kita masuk pada analisis dari gravitasi. Oke, dengan analisis ini kita dapat mempelajari kekuatan interaksi antara wilayah maupun antar bagian wilayah yang satu dengan yang lainnya. Nah, anggapan dasar yang digunakan adalah melihat suatu daerah sebagai suatu massa, sehingga hubungan antara daerah diasumsikan dengan hubungan antar massa, yang mana massa tersebut memiliki daya tarik sehingga terjadi saling pengaruhi antar daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis gravitasi wilayah itu G12 sama dengan K dikalikan dengan M1 kali M2 dibagi D1 kali D2 pangkat 2. Jadi itu rumus yang digunakan untuk menghitung gravitasi antar wilayah. Nah, keterangannya G12 itu merupakan gaya gravitasi wilayah 1 dan wilayah 2. M1 dan M2 itu mewakili massa wilayah 1 dan 2. D itu jarak antara wilayah 1 dan wilayah 2. K itu merupakan angka konstanta dengan nilai 1.
Oke, kita langsung masuk pada contoh soal. Terdapat 3 desa. Yang pertama, jumlah penduduk desa A sebanyak 400 orang, jumlah penduduk desa B sebanyak 300 orang, jumlah penduduk desa C sebanyak 500 orang. Jarak desa A ke desa B itu sekitar 20 km dan jarak desa B ke desa C itu sekitar 25 km. Yang ditanya, apakah interaksi antara desa A dan desa B itu lebih kuat daripada interaksi antara desa B dan desa C? Oke, untuk mencari jawaban dari pertanyaan, apakah interaksi desa A B lebih kuat daripada interaksi BC, kita akan menyelesaikan soal dengan rumus gravitasi, analisis gravitasi. Oke, yang pertama kita menyelesaikan interaksi antara desa A dan desa B. GAB sama dengan K dikalikan dengan MA dikali dengan MB dibagi dengan DA kali DB pangkat 2. GAB sama dengan gravitasi AB sama dengan 1 dikali 400 kali 300 dibagi dengan 20 pangkat 2. Gravitasi AB sama dengan 1 dikali dengan 120.000 dibagi dengan 400. Gravitasi AB sama dengan 300. Jadi sudah kita peroleh interaksi desa A dan desa B itu sebesar 300. Nah, sementara itu interaksi antara desa B dan desa C, yang pertama gravitasi BC sama dengan MB dikalikan dengan MC dibagi dengan DB dikali DC dipangkatkan 2. Gravitasi BC sama dengan 1 dikalikan dengan 100 kali 500 dibagi dengan 25. Gravitasi BC sama dengan 1 dikali dengan 150.000 dibagi dengan 625. Gravitasi BC sama dengan 240. Oke, sudah diketahui interaksi antara desa B dan desa C itu adalah sebesar 240. Nah, perbandingan kekuatan interaksi antara desa A dan desa B dengan desa B dan desa C adalah 300 berbanding 240 sama dengan 30 berbanding 24. Nah, 30 berbanding 24 itu kita kecilkan dengan penyebutnya 10 sehingga hasilnya dapat 30 berbanding 24. Kemudian masih bisa dikecilkan dan sama-sama dibagi dengan penyebut yang sama. Jadi 30 dibagi dengan 6 hasilnya 5, 24 dibagi dengan 6 hasilnya 4. Jadi 5 berbanding 4. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kita dapat menyimpulkan interaksi desa A dan desa B 5/4 kali lebih kuat daripada interaksi desa B dan desa C. Oke, jadi materi tentang konsep wilayah dan tata ruang sudah selesai. Jadi bagi anak-anak yang sedang mendengar siaran langsung RRI atau Buah, kalau mau bertanya silakan mengirim pertanyaan. Terima kasih. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang konsep wilayah dan tata ruang. Jadi Ibu akan menyimpulkan materi tentang konsep wilayah dan tata ruang. Nah, setiap wilayah di permukaan bumi itu memiliki pusat pertumbuhan di mana suatu wilayah yang pembangunan wilayahnya sangat pesat dari wilayah lainnya. Nah, pembangunan ini tentunya tidak lepas dari sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
di mana sumber daya manusia dapat merencanakan secara teliti dan bertanggung jawab atas potensi yang dikelolanya. Wilayah merupakan bagian atau ruang di permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkungan pengamatan yang didasari oleh fenomena atau ketampakan alam tertentu, di mana setiap wilayah itu memiliki fenomena yang berbeda-beda sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, fenomena tersebut dapat berupa potensi yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, itu merupakan kesimpulan dari materi bab 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Oke, jadi anak-anak yang sudah atau yang sementara mendengar siaran langsung RRI, pesan dari Ibu ini berkaitan dengan konsep wilayah dan tata ruang. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah menganugerahkan Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga memiliki wilayah yang berbeda-beda pada setiap pulaunya. Nah, setiap wilayah itu tentunya mempunyai potensi fisik dan sosial yang berbeda-beda pulau, di mana dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi anak-anak, mari kita berperan aktif dan berpikir kreatif dalam mengembangkan potensi yang sudah dimiliki Indonesia. Belajar dengan tekun, menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat, dengan lingkungan. Nah, itu merupakan hal yang dapat Anda lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi dalam hal ini perlu kita sama-sama syukuri atas karunia Tuhan dalam pengelolaan dan perencanaan wilayah secara berkelanjutan dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan sehingga dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Semangat belajar terus anak-anak.